Selamat datang kembali di channel Mas Victor. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video traveling to Bromo yang pertama. Bagi yang belum menonton, silahkan dibuka linknya di deskripsi. Bagi yang sudah menonton, silahkan simak video ini sampai akhir, karena saya akan melanjutkan petualangan kami di Bromo dari setelah sampai di pasir sampai nanti bagaimana naik kembali ke atas serta lika-likunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share. Terima kasih, silahkan menikmati. Setelah sampai di pasir, kami memutuskan untuk segera mengambil beberapa snack serta tripod yang akan kami gunakan untuk berpiknik dan berfotoria di sekitar pasir. Cukup capek karena perjalanan dari atas sampai di sini, jadi kami perlu mengisi tenaga terlebih dahulu. Kami perlu untuk makan, minum, dan beristirahat sejenak sebelum kita explore lagi lebih jauh di lautan pasir sini. Kalau saya melihat dari situasi di sekitar ini tidak cukup ramai. Saya pernah kesini 2 kali, tapi ini tidak cukup ramai dibanding yang dulu. Entah karena ini memang bukan hari Sabtu dan Minggu, atau memang pada masa pandemi ini memang tidak terlalu ramai, atau sepertinya dibatasi. Setelah beristirahat sejenak dan makan sedikit snack untuk mengisi tenaga, saya memutuskan untuk coba berjalan-jalan di pasir. Keadaannya cukup sepi ya, cukup tenang. Biasanya ramai jeep jalan lalu lalang, tapi ini cukup tenang karena mungkin memang pembatasan pengunjung yang dilakukan, sehingga keadaan di pasir ini cukup tenang. Saya coba berjalan menuju ke arah patok-patok, ke arah Gunung Bromo. Ya cukup sepi ya, saya kira tidak seperti dahulu yang ketika di hari Sabtu dan Minggu itu sangat ramai. Ya, ini penuh semua jeep, pengunjung, dan kendaraan. Hanya berjalan di mata itu terlihat dekat, tetapi sebenarnya jauh, sehingga cukup melelahkan untuk berjalan kaki. Dan akhirnya karena cuacanya panas kembali, saya memutuskan untuk kembali saja ke tempat beristirahat, yaitu di depan toko. Dan karena istri saya tidak mau untuk ikut berjalan-jalan, akhirnya kami makan dan piknik saja di sekitar depan toko ini, karena memang cukup melelahkan perjalanan kami dari tadi malam ya. Setelah puas berfoto-foto, kami memutuskan untuk segera berkemas dan berangkat pulang kembali.
Setelah lelah menelusuri pasir, kami memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum naik ke tanjakan. Kami mengistirahatkan badan, mendinginkan mesin, membersihkan sepatu dari pasir-pasir yang masuk. Yang paling penting adalah mendinginkan mesin karena cukup panas ketika kendaraan digunakan untuk berjalan di pasir, sehingga harus kita istirahatkan terlebih dahulu, mungkin sekitar beberapa menit baru kita bisa lanjut lagi untuk menaiki tanjakan ke atas. Oke, kita persiapan naik. Kita bismillah, semoga kita bisa sampai atas dengan selamat. Kita nyoba naik. Harus pakai gigi satu karena memang medannya cukup curam dan sangat menanjak, jadi harus bisa mengatur antara gas dan rem. Karena kamera saya taruh di visor sehingga terlihat sangat-sangat getar ya, goyang ya. Beda lagi kalau saya taruh di helm, mungkin bisa lebih stabil. Nah, di tikungan ini, di tanjakan ini, saya tidak kuat nanjak. Jadi motornya nggak kuat, sudah gigi satu tapi tidak kuat ngangkat. Bisa karena kepanasan atau memang karena kelebihan muatan. Sehingga saya memutuskan untuk menaiki motor sendiri dan istri saya harus berjalan beberapa meter ke depan sampai kira-kira medannya cukup landai untuk memulai motor. Setelah beberapa saat kami beristirahat setelah capek berjalan ya, kita diambil oleh beberapa tukang ojek yang ingin membantu kita agar bisa sampai atas, dimana nanti saya mengendarai motor sendiri dan istri saya ikut tukang ojek. Tapi di sini saya masih belum menerima tawaran dari tukang ojek karena saya masih percaya bahwa motor saya mampu untuk naik sampai ke atas, sehingga kami menolak. Setelah kami cukup untuk beristirahat, kami memulai lagi perjalanan ke atas
kita kami memulai motor dengan cukup kencang gasnya sehingga bisa kuat nanjak. Alhamdulillah cukup lancar. Dari sini sampai ke tikungan depan lancar. Satu tikungan lagi sampai tikungan ketiga lancar. Tapi ketika kita mau ke tikungan selanjutnya, yang terjadi adalah motor saya kembali tidak kuat nanjak sehingga saya harus menepi terlebih dahulu dan istri saya harus berjalan kembali. Setelah kami cukup lelah untuk berjalan tanpa naik motor, ada bapak tukang ojek menawarkan kepada kami bantuan untuk ngojek sampai ke atas. Karena kami sudah lelah dan memang waktunya juga cukup siang, akhirnya kami menerima tawaran bapak tersebut dengan berdiskusi terlebih dahulu masalah harga, dan alhamdulillah kita bisa sepakat dengan harga yang cukup murah bagi saya dan bagi bapaknya juga worth it, sehingga saya memutuskan untuk oke, kita ojek saja, saya naik motornya.
Kita lanjutkan naik ke atas dengan posisi saya naik motor sendiri dan istri saya ngojek karena motor saya nggak kuat. Akhirnya kami sampai di persimpangan jalan antara jalan ke Penanjakan, ke Pasir, dan pulang ke Pasuruan. Kami menyelesaikan pembayaran ke Bapak Gojek terlebih dahulu dan kami akan lanjutkan pulang ke Pasuruan, dan istri saya gonceng karena ini jalannya sudah cukup enak. Baik teman-teman, akhirnya selesai sudah cerita petualangan kami di Bromo. Bagaimana kesan dan pesan teman-teman terhadap petualangan kami di Bromo? Silahkan tulis di komentar. Jika ada kritik atau saran silahkan ditulis juga, atau mungkin rekomendasi untuk tempat yang kami akan kunjungi di liburan kami yang berikutnya silahkan disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen di video saya yang sebelumnya. Silahkan terus pantau channel kami. Jangan lupa subscribe, tindakan yang sederhana bagi teman-teman tapi berpengaruh besar terhadap perkembangan channel saya. Insya Allah berikutnya saya akan explore lebih banyak tempat lagi, lebih banyak tempat wisata, dan tentunya dengan tips-tips yang bermanfaat insya Allah bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya.